Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Baik, ketemu lagi dengan saya Sofyan Sauri Channel. Sekarang hari Ahad sore tanggal 12 Juni 2002. Saya kedatangan kawan-kawan yang istimewa. Pertama ada Ustadz Haris Amir Falah. Selamat sore Ustadz. Dan juga Ustadz Mukhtar Khairi. Kita akan bincang-bincang terkait belum lama ini kawan-kawan dari X seperti kasus-kasus terorisme, lalu ada X, HTI dan EPI yang kedua organisasi tersebut selama ini sudah mendapatkan keputusan ingkrah sebagai organisasi terlarang gitu. Lalu korelasinya terkait dukung-mendukung kepada salah satu capres calon presiden kita di tahun 2024. Memang tahun 2024 masih 2 tahun lagi, tetapi kita tidak ingin kita terjebak kepada politik identitas, terjebak kepada dukung-mendukung yang kemudian menjadi blunder, disalah tafsirkan. Di tahun politik ini memang apa saja bisa terjadi, penafsiran dan sebagainya, dan ini merupakan yang tidak kita inginkan. Lalu bagaimana sebetulnya keuntungan dan kerugiannya ya terkait ada ex narapidana terorisme yang kemudian mendukung salah satu cawapres. Ini sangat menarik bincang-bincang kita kali ini, dan saya akan mewawancari dengan menurut saya senior dalam masalah ini bagaimana tanggapannya, karena ada yang melihat ini sebagai sebuah sisi yang positif. Positifnya begini, selama ini teroris itu paling anti dengan demokrasi dan menganggap bahwa demokrasi adalah sistem syirik yang pelakunya bisa jatuh kepada kemusyrikan. Tetapi ketika kemudian mereka lepas dari jerat-jerat pemikiran tersebut, ini adalah satu hal positifnya sebetulnya. Mereka mau memberikan dukungan politik, itu berarti mereka telah keluar selama ini dari yang menganggap yang tadinya diharamkan lalu menjadi dibolehkan. Ini sangat menarik sebetulnya. Tapi di satu sisi para teroris juga bisa menjadi blunder politik. Kenapa bisa demikian? Karena yang didukung juga belum tentu menguntungkan bagi para yang didukung gitu. Dan juga ini bisa sangat disalah tafsirkan, kemudian digoreng sedemikian rupa oleh lawan-lawan politik untuk menjatuhkan calon yang lainnya. Kita saksikan bincang-bincang kita. Oke. Baik, saya akan mulai. Pertama, saya akan menyapa dulu Ustadz Amir Falah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, Ustadz Umar. Baik, saya akan tanya nih terkait kemarin ada kawan-kawan kita yang datang ya untuk memberikan cawapres. Lalu kemudian kok jadi aneh narasinya. Awalnya tadinya kita melihat teman-teman sudah ada kemajuan cara berpikirnya nih. Ya, keluar dari jerat-jerat takfir. Karena sebelumnya Ikhwan ini mengkafirkan loh. Mengkafirkan demokrasi, pelakunya syirik. Dan fatwa-fatwa Aman Abdurrahman sangat jelas sekali. Lalu sekarang XX ini memberikan dukungan politik. Di satu sisi ada sebuah kemajuan, tapi di satu sisi menjadi blunder. Ustadz melihatnya gimana? Sebelum saya akan menanyakan kepada Ustadz Umar terkait kronologis awalnya, karena beliau yang pertama kali bahkan dikatakan sebagai koordinator. Nanti akan ke Umar. Gimana Ustadz melihatnya, Ustadz? Ya, jadi terlalu prematur dalam masalah dukung-mendukung ini, meskipun memang sekarang itu atmosfernya presiden menuju 2024 itu luar biasa ya. Dan saya katakan tadi ada hal yang menggembirakan, ada hal yang sangat kita sayangkan. Saya bicara yang disayangkan dulu aja lah. Kita menyayangkan karena melihat dari sisi seorang mantan napiter ya, yang juga membina salah satu yayasan Hubul Waton Indonesia 19 ya. Yang pasti yayasan itu yayasan terutama yang di bawah pembinaan saya dan juga pembinaan Kandensus 88 Irjen Pol Martinus Hukom itu tidak pernah merekomendasikan atau punya ide untuk mendukung calon presiden siapapun. Karena memang kita tidak ingin berpolitik praktis. Ya. Kita tidak ingin politik praktis. Jadi
konsen kita tetap di dalam bagaimana memulihkan pemikiran yang radikal kepada moderat. Kemudian juga bekerja dan berkarya untuk bangsa dalam hal yang kita mampu. Yang kita mampu ya mensejahterakan teman-teman, kemudian bekerja sama dengan masyarakat yang kita bisa lakukan. Itu kalau konsen yayasan ya. Makanya ketika ada soal politik praktis, dukungan kepada siapapun ya, kepada siapapun lah, termasuk misalnya beberapa hari minggu yang lalu terhadap Anies Baswedan misalnya, tidak ada kita memberikan dukungan atau juga mengarahkan ya teman-teman ini untuk dukung-mendukung. Tapi memang yang kita gembiranya itu begini. Saya sih melihat gini, oh ini ada keberhasilan di dalam pembinaan kita. Keberhasilan di mana? Tadi Pak Sofyan bilang juga sudah bergeser, ya kan? Bergeser pemahaman pemikiran dari menganggap demokrasi itu syirik, kemudian menjadi demokrasi itu boleh dipakai dan digunakan. Gitu kan ya menggembirakannya begini, ternyata kata-kata boleh digunakan dan tidak merupakan satu mekanisme yang membuat orang menjadi musyrik, itu dibuktikan dengan perbuatan gitu. Ya kalau ada perbuatannya Anda memberikan dukungan kepada salah seorang calon presiden gitu. Cuma memang ini teman-teman ini kelihatannya euforia, kayak bukan euforia sebelum masuknya, belum matang di dalam melihat perpolitikan. Betul. Gitu. Kita nggak melihat di situ ada jebakan misalnya, di situ mungkin ada perangkap yang akhirnya menjadi bumerang bagi kita, yang tadinya kita ingin tulus bagaimana menjalankan demokrasi, tapi orang nggak melihat gitu latar belakangnya. Kemudian ini ada unsur apa gitu kan? Ya, apalagi misalnya di dalam berita saya lihat ada disebut-sebut beberapa organisasi terlarang, ya kan, organisasi terlarang. Loh kok dia ada di organisasi terlarang gitu? Harusnya kan kalau dia ingin mendukung, dia tidak berada di organisasi yang terlarang. Artinya tidak bersama dengan organisasi terlarang, gitu kan? Sebab gini ya, seharusnya kita ini sebagai bentuk bahwa kita kembali ke pangkuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila itu kita harus juga totalitas mendukung program pemerintah dan kebijakan pemerintah yang positif, ya kan. Jadi kalau misalnya hal-hal yang abu-abu gitu ya, terus kayaknya kelihatannya loh kok ini ada unsur-unsur yang tanda tanya gitu kan, organisasi begini, harusnya memang menahan diri. Menahan diri harusnya. Tapi disitulah kita lihat kita pandang sebagai sebuah gampangan kedewasaan kita. Ini teman-teman ini perubahannya ini memang perubahan benar kelihatannya. Ya kan, artinya itu lihat dari sisi positifnya. Benar perubahannya. Artinya berarti sukses selama ini, Tat? Insya Allah gitu ya. Coba juga jangan sampai sukses yang kebablasan tadi ya. Jadi akhirnya jadi bumerang buat kita gitu. Nah, saya nanya sama Ustadz Muchtar Khairi ini, sebagai disebut-sebut sebagai koordinator gitu Bang. Ternyata beliau suruh mengumpulkan, dan saya juga melihatnya ada hal yang aneh gitu ya. Tapi nanti itu kita bahas masalah black campaign itu ya, kampanye hitam salah satu untuk ini. Tapi itu nanti. Tapi yang jelas gimana kronologisnya sampai antum disuruh diperintahkan untuk mengumpulkan beberapa teroris gitu. Gimana? Ya, jadi kalau saya awalnya begini, Ustaz. Pada saat sebelum dimulainya satu acara itu ya, acara deklarasi Pak Anies itu beberapa hari sebelumnya kita di WA lah ya gitu. Saya kenal dengan tadi yang sering disebut Ustadz Amsori, yang merupakan anggota LPBHNU Jakarta Selatan kalau nggak salah. Seperti itu. Dan kita pernah jadi narasumber bareng di satu acara di Jakarta Selatan ya. Nah, acara itu memang diadakan oleh oleh pemerintah dalam rangka untuk menanggulangi paham-paham radikalisme. Nah, perkenalan kita di situ, alhamdulillah kita tukar telepon, baru lama nggak berkomunikasi, kemudian
tiba-tiba saya dihubungi untuk kegiatan satu kegiatan lah. Awalnya memang tidak disebutkan acara deklarasi, cuma saya kata dia meminta saya bisa nggak kira-kira 20 teman-teman ex Napiter itu dilibatkan untuk acara kita. Acara apa katanya gitu kan? Acaranya sebenarnya berkaitan dengan politik. Jadi nanti ikhwan-ikhwan yang mendengarkan visi dan misi capres gitu. Kita Ya, misi dan misi capres, ya kita mendengarkan aja gitu. disebutkan nama capresnya waktu itu. Ya, waktu itu disebutkan Pak Anies Baswedan gimana visi dan misinya seperti itu. Ya kita duduk manis mendengarkan kan gitu. Nanti sampai dia bilang seolah-olah kita jadi pengamat politik lah gitu. Oke, terus setelah itu karena nggak ada pembicaraan lain, ya saya tawarkan dong ke teman-teman gitu kan. Saya tawarkan ke teman-teman, mau nggak nih ada acara di Hotel Bidakara gitu. Kita acara-acara prakampanye mungkin ya, bilang seperti itu. Nah, alhamdulillah itu teman-teman itu pada respon ya. Nah, teman-teman pada respon, kemudian dia ingin ikut, dan sebagian itu memang semangat karena mungkin ya kita nggak tahu latar belakangnya gitu. Semangat karena mungkin dianggap sesuai dengan pemikiran yang ada pada mereka untuk mendukung Pak Anies Baswedan gitu, seperti itu. Nah, setelah itu ternyata di tengah jalan Antum konsultasi dulu nggak dengan senior, misalnya dengan Ustadz Haris, dengan ini? Ya, saya beberapa kali konsultasi dengan senior, dan Ustadz Haris tidak merekomendasikan. Cuma setelah saya saya saring-saring, ternyata memang kita tidak, kesimpulannya begini, kita tidak membawa nama instansi manapun. Akhirnya saya ya komunikasi dengan ikhwan-ikhwan yang jauh seperti di Banten. Itu kan, yang memang saya pikir ini masih abu-abu ini, antara merah dan hijau kan gitu kan. Seperti itu. Artinya tapi saya tahu teman-teman ini juga sudah ada sedikit pergeseran gitu kan, pergeseran pemahaman, pemikiran yang tadinya dulu menolak demokrasi, menolak demokrasi, bahkan nggak mau menggunakan hak pilihnya. Sekarang mereka sudah mulai mau. Tapi kan kita tidak bisa paksa kan, terkait dengan hak pilih, terserah orang itu hak pribadi, pilih mana saja kan gitu. Nah, terkumpullah 20 orang itu. Tapi di tengah jalan tiba-tiba kita diminta untuk macam-macam, seperti orasi politik dan wawancara doorstop itu kan, seperti oleh wartawan. Nah, ya kronologisnya seperti itu. Artinya niat awal kita ya ingin mendengarkan visi dan misi capres dari Pak Anies gitu. Ternyata suruh bicara. Itu kronologisnya. Nah, di dalam itu ada insiden terkait bendera itu, bendera kelompok yang sudah dilarang oleh pemerintah Indonesia itu kan menjadi viralnya di situ. Ini gimana kronologi ceritanya itu? Ya, jadi sebenarnya kita sendiri nggak tahu ya, nggak ngeh juga apa ada bendera itu. Bawa bendera. Masalahnya begini, karena memang pada waktu awalnya itu kita diundang, ini khusus ex HTI, karena HTI kan sudah dibubarkan, kita ada X-nya, ada ex FPI dan ada ex Napiter. Dan saya meyakini bahwa itu mungkin real ya. Tapi satu sisi juga perasaan kita apa real atau tidak ini kan kita nggak tahu ya. Tapi masalah nggak nih? Antum udah punya perasaan nggak enak waktu itu? Ya seperti itu. Tapi begini, kita melihat di sana ada tokoh-tokoh yang berkaitan dengan organisasi yang diundang. Di pagi harinya kita melihat tokoh-tokohnya gitu. Saya pikir ya ini real gitu kan. Ternyata kita nggak tahu netizen menggoreng deklarasi tersebut, bla 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 bla, sampai yang kita tidak inginkan itu membuat narasi seakan-akan orang yang terlibat dalam deklarasi itu dianggap membuat pembusukan terhadap Pak Anies, ya kan gitu kan. Toh ternyata Polri belakangan memberikan statement bahwa ternyata bendera itu bukan bendera HTI kan gitu. Oke, siap.